Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita boleh sama berkumpul pada kesempatan minggu yang indah ini. Walaupun kita berbeda tempat, percaya Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita lebih lagi. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk semua Bapa, apa yang telah kami terima daripada-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percayakan kuasa-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Mungkin sebagai manusia Tuhan, kami mulai bosan Tuhan dengan kondisi seperti ini, dengan keadaan seperti ini Tuhan. Tapi kami mau terus percaya Tuhan. Kami mau terus berdoa di dalam Engkau Tuhan, bahwa semuanya ini boleh terjadi. Ini semua oleh karena izin daripada Engkau Tuhan. Dan kami masih bersyukur Tuhan, di mana kami masih boleh bersama-sama beribadah online Tuhan. Kami masih boleh menikmati Tuhan firman-Mu Bapa. Kami masih boleh bersama-sama memuji dan menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Besar sungguh pengorbanan-Mu. Terima kasih Kau Yesusku. Kaulah Raja di atas segala raja. Kau Allah yang layak kami tinggi dan kami sembah Tuhan. Hanya Kau Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Sungguh indah Kau Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat, haleluya, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah. Jemaat Tuhan, kita menaikkan pujian ini dari lawang. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat, katakan, dan Kau dekat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh
pengabdianku, tak bisa membayar kesetiaanmu. Sungguh mulia, katakan, dan berharga, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Katakan, sungguh indah, sungguh indah. Cuma Tuhan dengan lebih sungguh lagi katakan, sungguh besar. Kita mau sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur kita. Kita mau naikkan pujian ini dengan lebih sungguh lagi. Haleluya. Dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Sekali lagi dengan lebih sungguh, angkat suaramu. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Gambarnya nggak ada tuh. Kok gambarnya nggak ada? Terlalu dalam untuk dimengerti. Sama rumah ada di sini kan? Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Jangan lebih sungguh lagi, katakan, sungguh indah, sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Haleluya, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Beri sorak-sorai dan kemuliaan bagi Yesus, Dialah yang bertahta. Yesus, Yesus, Kaulah Yesus. Saya undang Bapak Gembala untuk masuk di dalam doa. Mari saudara kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan dalam acara saat ini.
Bapa yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kami datang kepadamu bersyukur kembali dan berikan waktu kesempatan kami boleh beribadah lewat live streaming Tuhan. Mari memberkati baik kami yang ada di tempat ini di gereja dan semua pendengar yang bertebaran di mana-mana tempat, memberkati, mengurapi acara ini sehingga kami boleh dipuaskan dengan kuasa firman Tuhan. Urapan Tuhan menyertai kami. Kami percaya Tuhan sedang menjangkau setiap orang dan sedang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya ada sukacita dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tiba saatnya kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan lebih dahsyat lagi. Kita mau menari untuk Tuhan dimanapun kita berada. Kita mau sama-sama beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kita mau datang ke bait Tuhan, kita mau sembah Dia, kita mau besarkan nama Tuhan. Haleluya. Datanglah ke baitnya. Terima kasih Tuhan. Oh, untuk kebaikan-Mu, Yesus. Datanglah ke bait-Nya bersyukur ke dalam pelatarannya dengan hati. Haleluya. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berhidupannya akan bersorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya lebih sungguh. Haleluya. Sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya lebih sungguh lagi. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah
sorai dan kemuliaan bagi Dia, ya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Sungguh besar kasih Allah akan setiap kita. Sungguh dahsyat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau begitu sangat dahsyat Bapa. Takkan pernah henti Bapa mulut ini untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Tapi tiba saatnya Tuhan, firman-Mu akan dibagikan Tuhan. Kami mempersiapkan hidup kami Bapa. Kami mau buka hati kami lebih lagi Tuhan. Kami mengizinkan Roh Kudus-Mu Bapa untuk bekerja lebih luar biasa lagi Tuhan. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Kaulah penyelamat kami, Kau Allah yang dahsyat. Oh, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sama. Allah yang sama yang mengeluarkan Israel di tengah-tengah perbudakan di tanah Mesir. Allah yang sama juga yang telah menyelamatkan kita, yang akan mengangkat kita keluar dari tengah-tengah pandemi ini. Percaya kuasanya akan dinyatakan atas setiap kita, atas setiap kita orang-orang yang percaya dan berseru berserah hanya kepada Dia. Terima kasih Yesus. Kami umat-Mu Tuhan, kami mau sama-sama merendahkan diri kami di hadapan-Mu Bapa. Haleluya Jesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, sungguh lagi katakan, kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat.
saudara yang berada di rumah, kita bersama-sama satu hati kita berdoa. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu yang masih Kau nyatakan dalam hidup kami sampai hari ini Bapa. Ajarkan kami semakin hari semakin mengenal Kau Tuhan, melalui setiap pergumulan yang harus kami hadapi dan kami lewati Bapa. Biarlah semuanya Tuhan membentuk kami sehingga kami boleh mengerti, kami boleh mengetahui setiap rancangan Tuhan yang sudah Kau sediakan bagi setiap hidup kami. Dan ketika kami boleh menjalaninya dengan sukacita, dengan pengharapan, dengan kasih yang Kau berikan dalam hidup kami, kami boleh kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Kau menyatakan kasih-Mu, Kau menyatakan jalan-jalan-Mu. Bahkan setiap jawaban dari setiap persoalan pergumulan boleh kami melihatnya. Kami mengatakan bahwa Engkau sungguh luar biasa dahsyat dalam hidup kami Bapak. Mungkin masih banyak jalan yang belum terbuka Bapak, tapi setiap hidup kami, setiap hari yang harus kami lewati Bapak, biarlah selangkah demi selangkah Tuhan Kau bukakan, Kau nyatakan di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan boleh membukakan setiap mata rohani kami Bapak, bahwa Tuhan tidak pernah tinggal diam, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarlah Tuhan kami melatih diri kami untuk kami terus boleh berharap. Kami melatih diri kami Tuhan untuk kami boleh mengerti setiap rancangan-Mu dalam hidup kami melalui kebenaran firman. Terima kasih Bapak. Biarlah di pagi hari ini Tuhan kami berikan hati kami yang terbaik Bapak, seluruh hidup kami yang terbaik, supaya kami boleh menikmati firman-Mu pada pagi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang ada di rumah masing-masing. Salam dari kami semua para pelayan yang melayani ibadah online pagi hari ini, dan juga salam dari Bapak Gembala bagi seluruh jemaat, dan juga setiap saudara atau Bapak Ibu yang melihat ibadah online ini dari rumah masing-masing. Biarlah kita berikan hati kami saudara yang paling baik, waktu saudara yang paling baik, kesungguhan saudara yang paling baik, supaya kita mendapatkan berkat yang luar biasa pada pagi hari ini. Berikan sikap hati kita yang paling baik kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kebenaran firman Tuhan boleh berbicara kepada diri kita. Saudara, kalau kita melihat perjalanan keadaan manusia dalam dunia ini, semua mengalami hal yang sama tentu. Akan mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan, mengalami yang namanya satu buah keadaan yang tidak enak. Bisa dikatakan ini satu buah keadaan yang hampir seluruh dunia merasakannya. Memang ada beberapa negara yang memang belum terkena dampak mengenai virus dan lain-lain. Tapi kalau kita melihat mundur sejarah dunia ke belakang, kondisi seperti ini juga pernah terjadi pada masa-masa yang lampau. Dan manusia bisa melaluinya tentu dengan pertolongan Tuhan. Dan tentunya pada hari ini kita harus mengalami hal yang pernah dilalui oleh orang-orang yang ketika itu kita hanya dengar cerita-ceritanya. Masa-masa sulitnya, masa-masa pergumulannya, masa-masa perjuangannya, kita harus mengalami pada hari ini. Orang katakan krisis ya, karena kenapa? Banyak orang yang harus mengalami pengurangan jumlah kerja, jam kerja, mengurangi jumlah pendapatannya, bahkan harus ada yang diberhentikan kontraknya. Pendapatan penghasilan dan usaha-usaha pun terpaksa harus dikurangi, bahkan ada yang berhenti. Kita mengalami krisis. Tapi dari semua yang harus kita hadapi, dari semua yang harus kita lewati, bagaimana kita orang percaya menanggapinya? Dan bagaimana orang Kristen sebagai orang yang sudah terima kebenaran firman Tuhan, menerima Yesus, kita sudah sering baca Alkitab, bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan melalui apa yang harus kita hadapi? Mari kita buka Yesaya 30 ayat yang ke-18 sampai 23. Saya akan baca perlahan-lahan. Saudara juga bisa membuka Alkitab di rumah saudara masing-masing.
Kita aminkan setiap kata-kata yang menjadi kekuatan bagi kita ketika saudara membacanya. Katakan yes, amin. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan. Yesaya 30 ayat yang ke-18 dan sampai ke-23. Saudara boleh baca bersama-sama di rumah. Saya akan bacakan ayat ke-18. Janji keselamatan bagi Sion. Ayat 18, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, kepada Anda semua. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Ayat 22, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak dan dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Saudara, kita menghadapi masa-masa yang cukup sulit. Dan kita tidak mengetahui sampai kapan semua masa ini akan berakhir. Kalau kita melihat di televisi, saudara selalu melihat, mungkin senang ya melihat update. Aduh, penambahan kasus sekian, orang yang meninggal sekian, orang yang sembuh sekian. Walaupun saudara merasa cemas, saudara merasa khawatir, tapi saudara bertanya, aduh gimana keadaan per hari ini, gimana keadaan per besok. Saudara melihat update, dan mungkin saudara share, saudara ceritakan, waduh kondisinya makin bertambah banyak orang yang mengalami sakit. Kalau kita juga melihat di berita-berita, ketika Amerika harus mencurigai China yang mengatakan, wah mungkin ada sesuatu lab kegagalan proses perlindungan sehingga bisa bocor dan lain-lain. Lalu China pun mencurigai dari Amerika, oh ketika ada pertandingan olahraga tentara yang dikirim dari Amerika ke China, mereka yang membawanya. Mereka saling mencari dari mana asal penyebab virus itu. Dan sambil mereka berusaha bagaimana mencari vaksin supaya mengatasi penyebaran penyakit ini. Dan ternyata virus ini, yang kalau saudara mungkin belum mengetahui, sifatnya virus adalah selalu berubah-berubah. Selalu berubah-ubah. Dan kalau saudara boleh baca beritanya, ada 3 tipe cara penyebarannya. Saya tidak akan bahas detail. Tapi ketika kita membaca Yesaya 30, saudara memerlukan di akhir-akhir kondisi yang kurang baik. Kita harus menjalani masa-masa yang kurang baik pada hari ini. Saudara perlu memakan kebenaran firman Tuhan, makanan-makanan yang membentuk kehidupan saudara. Walaupun secara fisik saudara kekurangan hari ini, tapi ada hal atau bagian yang perlu saudara bentuk lebih daripada kekurangan itu. Itu tentang kebenaran firman Tuhan yang membangkitkan iman saudara, sehingga saudara dapat berjalan, saudara dapat maju menghadapi keadaan-keadaan yang tidak baik hari ini. Dan ini bukan akhir dari segalanya, saudara. Suka atau tidak suka, saya, orang yang ada di live streaming pada hari ini, saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui live streaming ini, bahkan orang-orang yang ada di rumah saudara mengalami hal yang sama. Harga-harga mungkin naik. Kalaupun harga naik, barang belum tentu ada. Kalaupun barang ada, saudara harus antri
Karena nanti tanggal 22 kita harus menghadapi satu keadaan pembatasan sosial berskala besar. Kalau kemarin saya lihat satu berita, orang antri untuk mendapatkan belanjaan. Sekarang kita menghadapi kondisi seperti ini, apa yang firman Tuhan hendak berikan bagi kita? Saya mengajarkan, firman Tuhan mengajarkan ada 2 bagian penting yang hendak saya berikan pada hari ini. Yang pertama adalah pesan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara ketika kita harus menghadapi kondisi seperti ini. Saudara, kalau saudara naik motor jalan. Ketika itu misalkan saudara lagi tenang, anteng naik motor, tiba-tiba ada motor dengan kecepatan tinggi menyelip saudara, menyusul saudara, dan dia mengambil jalan saudara, dan saudara mungkin hampir terjatuh. Saudara bisa mengambil keputusan pada hari itu dengan beberapa keputusan yang bisa baik, bisa tidak baik, bisa benar dan tidak benar. Ketika saudara mungkin hendak terjatuh ketika naik motor itu, saudara bisa berkata, wah sialan lu ya, kurang ajar, lu ngambil jalan gua, lu mau ribut sama gua, boleh. Saudara bisa mengambil keputusan itu. Saudara juga bisa mengambil keputusan, saudara datangin orang itu langsung saudara pukul. Tapi juga saudara bisa mengambil keputusan, oh Tuhan masih selamatkan saya, Tuhan masih jagai saya, ajar saya melalui keadaan yang harus alami ini. Tuhan hendak membentuk mulut saya, Tuhan hendak membentuk karakter saya, Tuhan hendak membentuk bagaimana respon saya ketika menghadapi hal yang kurang baik menurut saya. Sama saudara, pada hari ini pesan Tuhan juga mau hal yang baik kita dapatkan. Tuhan tidak pernah merancangkan kesulitan, Tuhan tidak pernah merancangkan kesusahan, Tuhan tidak pernah merancangkan saudara bakal menderita dalam hidup di dunia ini. Saudara, apa yang saudara bisa kerjakan dan bisa lakukan, dan saudara bisa tangkap apa yang Tuhan mau ketika kita harus menjalani hal-hal yang kurang baik hari ini. Ayat 18, firman Tuhan mengatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Saya akan bacakan terjemahan yang lain yang bisa lebih mudah dimengerti, yaitu terjemahan firman Allah yang hidup. Ayat 18, perhatikan baik-baik. Ya, saya akan bacakan. Ini tidak ada di sini. Terjemahan firman Allah yang hidup berkata demikian. Namun Tuhan masih tetap menunggu agar kamu datang kepadanya supaya Ia dapat menyatakan kasih-Nya. Ia akan menaklukkan kamu untuk memberkati kamu. Ini yang penting. Ia akan menaklukkan kamu untuk memberkati kamu seperti yang sudah dijanjikan. Walaupun hidup kita tidak benar menurut jalan kebenaran Tuhan, kita benar menurut pandangan kita benar menurut pemikiran kita, firman Tuhan berkata, Ia akan menaklukkan kamu untuk memberkati kamu. Allah akan mencari caranya bagaimana supaya manusia bisa mengerti pandangan, mengerti rencana, mengerti kehendak Tuhan bagi hidup saudara. Tuhan bukan Allah yang cuek, terserah lu mau pilih. Memang kita diberikan pilihan bebas, tapi kalau kita sudah terima Tuhan Yesus dalam hidup kita, kita terima kebenaran firman Tuhan, kita baca, kita berdoa, walaupun kita hidup jalannya melenceng, kita hidup jalannya tidak benar, dalam setiap apa yang harus kita alami ada maksud Tuhan. Tinggal kita bagaimana mengertinya. Respon saudara itu yang penting. Lalu dikatakan, Ia akan menaklukkan kamu untuk memberkati kamu. Bagaimana caranya? Dia mau memberkati saudara. Karena Tuhan setia kepada janjinya. Berbahagialah semua orang yang berharap kepadanya untuk mendapatkan pertolongan. Ini terjemahan dari firman Allah yang hidup, saudara.
Ada lagu yang berkata, apa yang kau alami kini gak bisa saudara mengerti. Mungkin tak dapat engkau mengerti. Ya, siapa yang bakal menyangka kondisi akan seperti ini, saudara? Kalau saudara masuk tahun 2019, selesai 2019, masuk 2020 Januari, saudara sudah memiliki rancangan. Oh, saya nanti Lebaran mau ke sini, Lebaran mau wisata ke sini, Lebaran saya mau begini, nanti saya mau masuk sekolah, mau masuk kuliah, sudah prepare dengan baik. Ternyata memang kita harus mengalami hal seperti ini. Apa yang kita dapat dari apa yang harus kita alami? Apa yang Tuhan mau sampaikan dalam hidup kita? Saudara bisa menangkap enggak pesan itu? Apa saudara, saya sih enggak mendapat apa-apa. Mau orang sakit, orang enggak sakit, artinya Tuhan tidak berbicara kepada saya? No. Pagi hari ini, perhatikan baik-baik. Pagi hari ini, saudara dengar kebenaran firman Tuhan. Ada maksud Tuhan. Dan kita harus menangkap. Yang kedua, yang pertama adalah apa sih pesan yang mau Tuhan sampaikan kepada saudara? Yang kedua yang penting, apa yang mau Tuhan rubah dalam hidup kita? Yang pertama kita harus nangkep dulu nih, Tuhan mau bilang apa, Tuhan mau bicara apa, Tuhan mau sampaikan apa atas apa yang kita hadapi pada hari ini. Yang kedua, apa yang mau Tuhan rubah di dalam hidup kita? Yaitu ayat yang ke 22-23. Perhatikan baik-baik. 22 berkata demikian, engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Saudara, patung dilapis dengan perak, dilapis emas, barang-barang yang berharga, bukan barang-barang yang bernilai rendah, bukan barang-barang yang gak ada artinya, tapi barang dengan nilai yang mahal. Kalau saat ini saudara tidak berbicara tentang benda fisik, tapi berbicara tentang mungkin pekerjaan saudara yang menyita pelayanan saudara, menyita waktu saudara beribadah. Mungkin juga hobi saudara yang menyita pelayanan saudara, hobi saudara yang menyita berkumpulnya dengan keluarga, hobi-hobi saudara yang harus bentrok dengan jam ibadah sehingga saudara harus memilih hobi saudara. Itu berbicara tentang patung-patungmu yang disalut dengan perak atau dilapis dengan emas, berbicara sesuatu yang benar berharga dalam hidup saudara yang saudara anggap lebih penting dari Tuhan. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Saudara mungkin memiliki bisnis usaha yang baik sehingga saudara harus tinggalkan pelayanan atau pekerjaan saudara. Pekerjaan saudara harus saudara utamakan, saudara harus tinggalkan mungkin pelayan. Sorry, saya udah nggak bisa melayani lagi, saya sibuk. Atau sorry, saya udah nggak bisa ke gereja, saya minggu saya banyak kerjaan. Bagaimana perasaan Tuhan? Saya tidak bisa mengungkapkannya. Tapi kalau saudara, orang sedang berpacaran, punya hubungan yang baik, seorang laki-laki dengan seorang perempuan lagi memadu satu hubungan yang baik, tiba-tiba si laki bilang, aduh sorry, pokoknya sebulan ini saya mau tinggalin kamu dulu, saya ada sesuatu yang lebih berharga dari kamu. Bagaimana perasaan? Tuhan pun dikatakan dia Allah yang cemburu. Dia ingin memiliki setiap keutuhan hati kita, waktu kita, hidup kita. Walaupun kita harus bekerja, kita harus memiliki aktivitas, kita harus mengasihi, bahwa di dalam setiap pelayanan kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap apa yang kita kerjakan, ada Yesus yang ditunjukkan dalam hidup saudara. Tapi kalau bercerita tentang patung-patung yang disalut dengan perak dan dilapis dengan emas, itu berbicara tentang sesuatu yang lebih berharga sehingga kau lebih mendewakannya dalam tanda kutip daripada Tuhan.
lebih mengutamakan daripada Tuhan. Apa yang mau Tuhan rubah dalam hidup kita? Lagu berkata, bagaikan bejana siap dibentuk. Saudara mau gak dibentuk lewat kondisi seperti ini? Saudara mau tidak mau, saudara harus stay at home, lebih banyak kumpul dengan anak saudara, lebih banyak kumpul dengan, mungkin kalau ada orang tua masih ketemu dengan orang tua saudara yang selama ini pergi pagi, pulang malam, pulang sore, gak pernah tegur sapa. Firman Tuhan berbicara, ada hal yang Tuhan mau pulihkan. Pribadi, ya, berbicara tentang patung. Mau tidak mau, patung itu akan diruntuhkan supaya kemuliaan Tuhan itu menjadi nomor satu. Prioritas Tuhan menjadi nomor satu. Ayat 23. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan. Proses menabur harus tetap jalan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Saudara yang terkasih, suka atau tidak suka, kita akan memasuki masa-masa PSBB. Aktivitas akan dibatasi. Mungkin beberapa bidang bisnis tertentu, pekerjaan tertentu yang harus dibatasi usahanya. Mari saudara, dua hal ini yang mau saya ingatkan kembali. Yang pertama adalah ketika kita harus menghadapi kondisi seperti ini, pesan apa sih yang Tuhan mau sampaikan bagi hidupmu? Apakah saudara harus merubah karaktermu yang selama ini sudah tidak pernah mengandalkan Tuhan di dalam hidup saudara, gak pernah baca Alkitab, gak pernah berdoa? Mau tidak mau, saudara mau mengharapkan siapa lagi untuk saudara menjaga hidupmu? Saudara makan vitamin sebanyak-banyak setiap hari tidak akan pernah menjamin bahwa hidupmu akan terbebas dari corona. Saudara tidak bisa menjamin hidupmu besok seperti apa. Hanya Tuhan Yesus yang menjamin hidupmu ketika kau terima Yesus dan kebenarannya. Lalu yang kedua, apa yang mau Tuhan rubah di dalam hidup? Selama ini saudara lebih mementingkan apa yang menurut saudara lebih berharga daripada hidup dalam kebenaran. Mau tidak mau saudara harus tinggalkan. Supaya apa? Ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Balik lagi seperti itu. Tuhan akan selalu mengingatkan. Supaya apa? Supaya Dia dapat menunjukkan kasih setia-Nya kepada kamu. Seperti tadi saya ingatkan, dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, Ia akan menaklukkan kamu untuk memberkati kamu. Pokoknya gimana caranya supaya engkau mendapat jawaban. Pokoknya bagaimana caranya supaya engkau mendapatkan kasih setia Tuhan. Bagaimana caranya engkau tetap diberkati dalam hidup yang sulit ini. Melalui perubahan tadi, engkau akan dibukakan pengertianmu tentang kebenaran firman Tuhan. Engkau akan diubahkan melalui proses hidup seperti ini. Mari saudara-saudara yang ada di rumah, saudara yang lagi sedang kumpul dengan keluarga, manfaatkan waktu seperti ini. Mari kita duduk bareng, ngobrol bareng dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak kita, mungkin dengan cucu kita. Kita ceritain tentang kebaikan Tuhan, cerita-cerita tentang kuasa-kuasa Tuhan yang sudah ada sebelumnya. Kita memerlukan itu pada saat hari ini. Kumpul dengan orang tua, ngobrol. Mohon maaf kalau ada kekurangan atau ada kesalahan-kesalahan yang selama ini gak pernah saudara ungkapkan. Saatnya pemulihan keluarga, pemulihan pribadi terjadi dalam hidup saudara pada hari-hari ini. Supaya apa? Gereja Tuhan, yang disebut gereja Tuhan, yang disebut gereja Tuhan bukan gereja fisik, tetapi hidupmu dan hidup keluarga. Supaya apa? Supaya Ia akan menaklukkan kamu untuk memberkati kamu seperti yang sudah dijanjikan. Berkat tidak selalu masalah uang ataupun punya mobil, punya rumah bagus. No. Saudara punya kesehatan yang baik,
itu berkat bagi saudara. Saudara tahu kalau saudara masuk rumah sakit, pasang ventilator dan lain-lain, memang ditanggung. Tapi apakah saudara tidak butuh uang? Saudara perlu uang. Saudara butuh apa? Perlindungan Tuhan. Kalau saudara punya keluarga yang tidak baik, tidak ada sukacita di dalam rumah, kalau ada sukacita baru yang datang, itulah disebut berkat Tuhan. Kesatuan dalam keluarga. Seorang ayah mengasihi ibu, ibu ayah mengasihi anak, mengasihi incu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari dua hal ini, pesan Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan kepada saudara. Yang kedua adalah apa yang mau Tuhan rubah di dalam hidupmu. Dua ini saja saudara dapatkan pada hari ini melalui kebenaran firman Tuhan. Saudara berdoa, Tuhan, apa sih pesan yang mau Tuhan sampaikan? Tuhan, apa sih yang mau Tuhan rubah dalam hidup saya? Supaya bisa melangkah satu langkah lebih naik, lebih tinggi. Kita nyanyikan lagu Allah peduli, Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Stop dulu. Saudara, mungkin saudara bertanya dalam hidup saudara, ini banyak sesuatu yang harus terjadi dalam hidup saudara. Saudara nggak ngerti gimana cara mengatasinya. Saudara nyanyikan setiap hari. Karena kenapa? Ya, realitanya seperti ini. Saudara nggak mengerti hal-hal yang harus saudara hadapi. Saudara nggak mengerti bagaimana saudara menyelesaikan sampai saudara bisa hidup lebih baik lagi. Tapi ingat, apa yang kita nyanyikan yang berasal dari kebenaran firman Tuhan, itu menjadi kekuatan di dalam hidup, menjadi bahan bakar bagi motor rohanimu. Saudara-saudara bisa lari terus, lari terus. Saudara mungkin jatuh, tapi saudara tidak akan pernah terantuk. Nyanyikan lagu bareng-bareng ya di rumah saudara. Nyanyikan dengan
Mari saudara, kita sama berdoa. Kita benar-benar perlu mengandalkan Tuhan dalam hidup. Terima kasih Bapak buat kebenaran-Mu Tuhan. Apa yang harus kami lalui, harus kami lewati pada hari ini. Suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, kita harus lewati bersama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami selalu gantungkan hidup kami ke dalam nama-Mu Yesus Kristus. Kami memiliki iman yang mandiri supaya kami bisa berdiri, kami bisa berjalan, kami bisa berlari, kami bisa melewati kesulitan dunia ini. Kami mau menghilangkan Tuhan pemikiran-pemikiran yang tidak dapat kami lakukan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, semua tidak ada yang mustahil bagi orang-orang yang percaya. Walaupun itu berat, walaupun itu sulit, tapi kami percaya penyertaan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan menyertai kami. Biarlah ayat yang ke-18 ini menjadi kekuatan dalam setiap hidup kami. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Biarlah di hari ini iman-Mu boleh terus dikuatkan, kasih-Mu boleh terus dibentuk dalam keluarga. Sukacita Tuhan boleh limpah atas keluarga-Mu, dan pemulihan Tuhan boleh nyata atas keluarga-Mu. Biarlah saudara setiap hari boleh melihat kemuliaan Tuhan. Selangkah demi selangkah Tuhan bukakan kebenaran. Selangkah demi selangkah Tuhan nyatakan mujizat dalam hidup. Dan suatu saat Engkau mengatakan, yes Tuhan, Kau Allah yang dahsyat dan besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Tuhan hidup kami selanjutnya. Biarlah penyertaan Tuhan yang memegang hidup kami hingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan pengumuman. Saudara, seperti biasa, saudara bisa mengikuti ibadah online hari Rabu jam 7:30 malam. Mari saudara punya waktu banyak di rumah. Ya, saudara punya cukup waktu yang lebih banyak dari saudara biasa mungkin aktivitas sehari-hari. Apa yang saudara tambahkan dalam waktu itu? Apakah jam tidur saudara yang saudara tambahkan? Apakah jam gosip saudara yang saudara tambahkan? Atau jam saudara mencari Tuhan yang saudara tambahkan? Itu akan menentukan hasil yang saudara dapatkan. Kalau saudara belajar membuat kue setiap hari, saudara akan dalam 1 bulan saudara akan jago membuat kue. Kalau saudara belajar masak nasi goreng setiap hari menambah 1 jam saja, saudara 1 bulan saudara akan menjadi seorang juru masak nasi goreng yang baik. Kalau saudara menambahkan waktu 1 jam 2 jam dalam hidupmu ketika saudara harus berada di rumah, saudara akan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar. Karena apa? Kebenaran firman Tuhan ini akan menguatkan kita semua, yang akan membantu kita melewati masa-masa sulit ini supaya kita bisa menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, sukacita Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, seperti biasa hari Rabu 7:30 dan hari Minggu jam 8 saudara bisa mengikuti ibadah online. Persiapkan waktu yang baik, hati yang baik. Saudara jangan bermain-main lagi saudara sambil dengerin khotbah. Saudara seperti ibadah biasa. Saudara siapkan waktu, kesungguhan hati saudara supaya saudara mendapatkan hasil yang baik. Yang kedua, persembahan saudara dapat berikan melalui 2 rekening. Untuk sastra dan kesatriaan, untuk satria atas nama Bapak Yong Satya dengan menambahkan Rp10 di belakangnya. Yang kedua juga untuk cabang sastra atas nama Lim Suifat dengan menambahkan Rp20. Dan juga persembahan persepuluhan saudara dapat berikan, nanti akan diberikan melalui flyer informasi selanjutnya. Dan saudara yang terkasih, terus kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, pemimpin kita dari Presiden
wakil menteri sampai jajaran terbawah, supaya melalui mereka kita dapat melewati masa-masa ini dan kita dapat mengakhiri masa-masa yang sulit ini dengan tetap kita memiliki lingkungan dan situasi yang terkendali yang baik. Dan juga saudara, tetap saya sebagai dokter saya ingatkan, sebisa mungkin saudara, bila tidak ada kepentingan yang tidak penting, saudara tetap di rumah. Yang kedua, mencuci tangan itu penting. Jangan pernah malas, ya. Kenapa? Itu hal yang sangat baik untuk mengurangi kemungkinan penyebaran. Karena lebih banyak penyebaran itu melalui apa yang kita pegang, lalu kita pegang mata, mulut, hidung kita, itu daripada orang bersentuhan langsung. Tapi kalau kita pegang benda, kita nggak cuci tangan, kita terima sesuatu kita nggak cuci tangan, lalu kita pegang ini, pegang itu, pegang apa yang lain, itu akan sangat merugikan. Oleh karena itu jangan pernah bosan cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir. Lalu juga dengan hand sanitizer kalau saudara di luar tidak mendapatkan cuci tangan. Makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup. Jangan karena banyak libur saudara tidurnya larut malam. Daya tahan tubuh saudara perlu tingkatkan. Terus berdoa, dan kita sama-sama rindu supaya kita bisa kumpul lagi bersama-sama ibadah bareng-bareng lagi di tempat ini. Mungkin itu saja yang akan saya umumkan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk penutup. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh pembahasan firman Tuhan. Tetap setia, tiap Rabu 7:30 malam saudara siap lagi, ya. Ini saatnya Tuhan masih mengizinkan kita untuk stay at home, tinggal di rumah. Sebentar, kalau Bandung tanggal 22 ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, ya. Jadi pembatasan sosial berskala besar, mungkin di mana-mana banyak jalan yang ditutup, ya. Tapi kemarin saya mendapat satu kata-kata yang lucu. Memang rupanya beban bertambah banyak, jadi berganti PSBB itu, pemasukan sedikit, beban banyak, ya. Saudara, tapi mari bersama Tuhan. Tuhanlah Yehova Jireh, Allah yang mencukupi. Tetap saudara melekat dengan Tuhan, setia. Walaupun saya gembala sidang dengan saudara jemaat jarang berjumpa, ya, karena sikon seperti ini. Tapi dalam roh, dalam doa, dalam komunikasi, ibadah online seperti ini, tetap usahakan saudara hadir. Kemarin saya sempat tanya beberapa orang, Roh Kudus ingatkan, kamu suka ikut tidak? Oh suka Pak, puji Tuhan, ya. Kalau ada saudara yang acuh tak acuh, mari saudara, saatnya juga saat ini Tuhan mendidik kita bertobat, ya, supaya di rumah saudara juga ikuti ibadah online. Demikian, mari kita mengakhiri ibadah kita. Jangan lupa hari Rabu 7:30 kita berdoa bersama. Bapak yang penuh kasih, terima kasih banyak. Kami GBT Anugerah Kesatuan 31 dan Pagarsi yang Sastra saat ini melaksanakan pelayanan ibadah live streaming, memberkati acara ini, mengurapi baik yang di Bandung yang mendengar dan tempat-tempat lain. Kami tahu ada yang mendengar Tuhan. Saat itu Tuhan memberkati, menjamah yang sakit tahun lalu sembuhkan, yang lemah kuasa terus berikan kekuatan, yang mengalami problem masalah tangan Tuhan yang kuat menopang hidupmu. Tuhanlah sumber berkat pertolongan. Kami doakan bagi bangsa negara kami Indonesia, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden dan Menteri-Menteri pembantu beliau dan semua Polri, TNI. Tuhan memberkati seluruh rakyat Indonesia, berikan kesehatan, memberkati Tuhan dalam menanggulangi wabah virus corona ini. Tuhan menolong supaya pada waktunya nanti semua dapat jasa dengan baik dengan pertolongan Tuhan, dan lewat itu semua kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan untuk Indonesia. Berkat dari Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa, dan semua yang percaya mengatakan amin. God bless you. Tuhan memberkati.